Salam sejahtera, selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman sekelas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyaksikan presentasi pada pagi hari ini. Adapun kami dari kelompok 7, saya Delvia Sringoringo sebagai moderator, pemateri Egi HM Sihombing, Hotman Nababan, Idaman Harefa, Joshua Niko, Krisnadaya, Marcella Siburian, Rapisa Gurning, Salsadila Bruginting, Servita Irayanti Hutagalung, Widya Manik akan membawakan presentasi dengan judul Startup OVO. Adapun OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan Anda layanan pembayaran dan transaksi secara online atau OVO Cash. Anda juga bisa berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali Anda melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat. Sedangkan OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO. Untuk OVO Points sendiri dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. Adapun materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Servita Irayanti Hutagalung. Kami persilahkan. Terima kasih. Servita Irayanti Hutagalung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah OVO. Pada Mei 2018, Grup Lippo dan Tokyo Century telah membentuk serangkaian kemitraan di Indonesia, termasuk investasi di OVO, di mana Tokyo Century menginvestasikan sekitar 120 juta US dollar. Pada bulan Juli 2018, OVO mengumumkan kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan penting sekaligus di Indonesia. Untuk memperluas basis penggunaannya, OVO juga mengumumkan kerjasama dengan platform belanja online Tokopedia pada bulan November. Tokopedia resmi menggandeng OVO sebagai digital payment pengganti Toko Cash. OVO menambahkan 80 juta pengguna aktif bulanan Tokopedia ke dalam 60 juta basis pengguna OVO. Berbagai kemitraan tersebut membuat pengguna OVO meningkat drastis pada bulan Oktober dan November 2018. Diklaim OVO bertumbuh dalam jumlah merchant dengan pangsa lebih dari 70%. Saat ini OVO telah hadir pada 303 kota di Indonesia. Terima kasih. Manik sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload OVO. Langkah pertama untuk mendownload OVO itu yaitu kita masuk ke Play Store atau App Store. Nah, di penelusurannya kita klik OVO. Setelah kita klik OVO, muncullah dia tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita install dia. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terinstall. Nah, setelah terinstall nanti aplikasinya, muncullah dia seperti tampilan di bawah ini. Nah, setelah muncul, nanti akan kita daftar. Cara mendaftarnya akan dijelaskan teman kita, Joshua Niko. Terima kasih. Berikut ini, kita akan memilih Join Now apabila kita belum pernah masuk menggunakan akun OVO. Kita pilih Sign In untuk yang pernah memiliki akun OVO. Berikutnya kita akan diarahkan untuk mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Akun OVO nantinya akan mengirimkan kode OTP melalui SMS atau email. Kode OTP ini akan kita buat untuk mendaftar akun OVO. Nah, setelah itu kita tunggu verifikasi akun OVO sampai benar-benar sudah aktif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Idaman Harefa, NPM 188330246. Saya akan membaca slide berikutnya.
cara menggunakan OVO. Bagaimana cara menggunakan OVO? Mari kita simak penjelasan berikut. Cara memakai OVO yaitu satu, dengan menggunakan atau memindahin kode QR. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Cara pembayaran juga cukup mudah. Anda tinggal memilih opsi scan di halaman utama. Scan tersebut diarahkan ke barcode yang ada di merchant OVO. Kedua, pembayaran berbagai layanan. Untuk melakukan pembayaran ini, Anda tinggal memilih layanan yang sesuai. Misalnya, Anda ingin membayar tagihan listrik, tinggal pilih layanan PLN. Ingin membeli pakai data, tinggal pilih pakai data. Nah, begitulah memakai OVO. Baik, perkenalkan, nama saya Egi HM Siombing. Saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. 3. Transfer sesama pengguna OVO. Dalam pengguna OVO ada dua jenis keanggotaan, yaitu OVO Club dan OVO Premier. Ketika kita mendaftar pertama kali dalam OVO, yaitu pertama OVO Club. OVO Club di mana keanggotaan biasanya saldo maksimalnya sekitar 1 juta rupiah. Sementara OVO Premier saldo maksimalnya sekitar 10 jutaan. Selain benefit tersebut, OVO Premier kemungkinan bisa transfer sesama anggota OVO Cash. 4. Deals dan OVO Point. Dalam aplikasi OVO menyediakan fitur deals, yaitu di mana fitur yang kemungkinan kita lihat beragam tawaran atau promo menarik. Selain daripada itu, seperti yang sudah disinggung, OVO juga menghadirkan OVO Points, di mana OVO Points menghadirkan dapat dikumpulkan berbagai toko dan yang memiliki tanda OVO Zone. Poin yang didapatkan bisa langsung ditukar dengan secara random. Terima kasih. Baiklah, saya Gunawan akan melanjutkan presentasi kami yang sebelumnya dibawakan oleh Egi HM Siombing, yaitu cara isi saldo OVO. Ada banyak cara mengisi saldo OVO Cash, bisa melalui bank, melalui agen, dan melalui perantara lain. Berikut daftar layanan dukung untuk mengisi saldo OVO. Yang pertama BCA, Bank Mandiri, RI, BTPN, MyBank, top up OVO lewat OVO Booth, top up OVO lewat ATM Prima, dan lain sebagainya. Ketentuan pengisian saldo OVO meliputi sebagai berikut. Yang pertama, harus dipastikan nomor telepon sudah sesuai dengan yang terdaftar di aplikasi OVO. Yang kedua, pengisian saldo yang telah berhasil tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan. Ketiga, tidak ada biaya tambahan atau biaya administrasi untuk pengisian saldo yang tidak dikenakan biaya tambahan. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsila Siprian, NPM 1883301133. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan aplikasi OVO di masa pandemi COVID-19. Semenjak COVID-19 menyebar luas, penggunaan non-tunai sangat digemari atau menjadi kesukaan bagi masyarakat, karena setiap kita individu harus mengurangi kontak secara fisik dengan sesama kita. Fenomena ini membuat masyarakat semakin menyukai aplikasi e-wallet OVO. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada 64 responden, didapatkan bahwa hasil OVO berada di tingkat ketiga sebagai aplikasi e-wallet yang digunakan oleh responden, dan total suara sebanyak 40,6% dan 84,4% responden telah menggunakan aplikasi e-wallet dari satu kali. Hal ini menunjukkan adanya minat menggunakan kembali pada saat terjadinya masa pandemi COVID-19. Sebanyak 57,8% responden survei mengalami peningkatan intensitas dalam menggunakan aplikasi e-wallet. Alasan responden tersebut menggunakan aplikasi e-wallet antara lain adalah karena aplikasi ini mudah dibawa dan dapat digunakan kapan saja, dan aplikasi ini adalah metode pembayaran yang digunakan secara non-tunai. 90% responden merasa puas dengan aplikasi e-wallet yang mereka gunakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembayaran OVO. Yang pertama itu ada OVO Cash. Secara umum, OVO Cash digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran terhadap merchant atau toko yang sudah bekerjasama dengan OVO Cash. OVO Cash dapat diisi ulang dengan melakukan top up terhadap saldo OVO Anda. Anda juga bisa mengisinya lewat ATM, kartu debit, kartu kredit, ataupun lewat mitra pengemudi Grab atau Tokopedia. OVO Cash juga bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan, seperti yang pertama itu ada pembayaran listrik PLN, yang kedua pembelian pulsa atau token PLN, yang ketiga isi ulang pulsa sebagai macam provider, yang keempat investasi di OVO Invest, yang kelima pembayaran di berbagai macam merchant atau toko online maupun offline dan lain-lainnya. Yang kedua itu adalah OVO Points. OVO Points adalah loyalty rewards yang akan didapatkan oleh pengguna OVO setelah bertransaksi di berbagai merchant atau toko yang menjadi rekan OVO. Syarat untuk mendapatkan OVO Points biasanya Anda harus melakukan transaksi minimal sebesar Rp10.000 saja. Biasanya OVO Points didapat ketika Anda mendapatkan cashback. Saya Rapisa Gurning. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan menggunakan aplikasi OVO. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang kita dapatkan dari menggunakan aplikasi OVO yaitu yang pertama ada promo berlipat, yang kedua promo memikat, yang ketiga itu merchant hebat di banyak tempat, yang keempat ada pembayaran lebih cepat, yang kelima kita bisa mengatur keuangan dengan tepat. Di sisi keuntungan pasti ada kekurangan. Kekurangan yang bisa didapat dari menggunakan aplikasi OVO yaitu yang pertama OVO Point-nya itu memiliki masa kadaluarsa. Yang kedua, transaksi banknya dikenakan biaya admin. Yang ketiga, layanan tagihan belum lengkap. Dan yang terakhir tidak ada pemberitahuan maintenance. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selamat sore, saya Krisna Daya, NPM 198330146. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang OVO. Di sini saya akan membahas tentang metode penggunaan OVO. Metode penggunaan OVO yaitu pertama memakai OVO dengan pindah QR Code. OVO bisa digunakan atau dapat dilakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Cara pembayarannya juga cukup mudah. Kita hanya tinggal memilih opsi scan di halaman utama. Scan tersebut diarahkan ke barcode yang ada di merchant OVO. Yang kedua, membayar berbagai layanan. Di dalam OVO ini kita bisa melakukan pembayaran dalam berbagai layanan. Contohnya seperti PLN, pulsa, paket data, BPJS Kesehatan, asuransi, dan iuran lingkungan. Yang ketiga itu transfer sesama pengguna OVO. OVO Point ini dapat kita kumpulkan dari berbagai toko yang memiliki tanda OVO Zone. Nah, poin yang kita dapatkan ini bisa langsung ditukarkan dengan cara random, atau kita juga bisa melakukan pembayaran menggunakan saldo yang ada di OVO Points. Misalnya OVO. Selanjutnya itu transfer sesama pengguna OVO. Di dalam aplikasi penggunaan OVO ini kita bisa melakukan transfer saldo sesama pengguna OVO. Selanjutnya yaitu deals dan OVO Point. Dalam aplikasi OVO ini menyediakan fitur deals, yaitu fitur yang memungkinkan kita bisa melihat berbagai penawaran promo yang sangat menarik. Terima kasih buat para pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik. Demikianlah hasil presentasi kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat berguna buat kita ke depannya. Terima kasih.